one dance, baby. That one dance. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again with me, Miss Hilda in English lesson. Okay, today we will learn about chapter 6, the last chapter in this semester, our busy roads. Tapi sebelum kita lanjut bahas materinya, jangan lupa untuk like, komen, share ke seluruh sosial media yang kalian punya, dan yang paling penting jangan lupa untuk subscribe supaya channel YouTube ini semakin berkembang. Thank you. Oke kelas, jadi ini dia chapter 6. Chapter ke-6 ini mempunyai tujuan belajar untuk menyatakan eksistensi dari benda-benda dan juga orang. Jadi ketika kalian ingin mengungkapkan keberadaan suatu benda ataupun orang, kalian bisa menggunakan kata there is dan juga there are. Waktu kelas 7 pernah belajar dong ya, apa sih bedanya there is dan juga there are? Sekarang kita bahas lagi sama-sama, oke? Jika diartikan dalam bahasa Indonesia, there is dan there are memiliki arti yang sama, yaitu ada. Tapi apa bedanya? There is digunakan untuk mengungkapkan keberadaan benda tunggal atau hanya satu, sedangkan there are untuk mengungkapkan keberadaan benda jamak atau lebih dari satu. For example, oke kelas, mari kita lihat sama-sama di sini ada satu buah buku dan juga seekor gajah. Maka kita menggunakan kata there is. Contohnya di sini there is a book, there is one book. Dua-duanya benar, boleh menggunakan a atau juga one. Yang penting jumlahnya hanya ada satu. Atau di sini ada contoh yang lain, there is an elephant atau there is one elephant. Oh iya, ada yang tahu apa bedanya penggunaan e dan juga on? Kenapa untuk book kita menggunakan e dan untuk elephant kita menggunakan an? Mari kita bahas juga di sini ya. Oke kelas, e dan on memiliki arti yang sama, yaitu satu ataupun se. Bisa satu buah atau sebuah, satu batang atau sebatang, seekor, satu orang, satu jam, sepiring, dan masih banyak lagi. Nah, yang membedakannya adalah untuk penggunaan e digunakan jika menghadapi kata benda yang berawalan huruf konsonan selain a, i, u, e, o. Dan penggunaan en digunakan untuk menghadapi kata benda yang berawalan huruf vokal seperti a, i, u, e, o. Nih, kita bandingkan di sini ya. Nah, di sini kita lihat ada beberapa benda yang berawalan huruf konsonan seperti cat, pencil, dolphin, banana, book, boy, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, untuk kata-kata benda yang berawalan huruf konsonan, maka kita akan mengawali dengan e. A cat, a pencil, a banana, a book, a boy, dan masih banyak lagi. Maka artinya akan menjadi sebuah buku, seekor kucing, seorang anak laki-laki. Sedangkan penggunaan en jika menghadapi kata benda berawalan huruf vokal. Seperti kita lihat di sini ada orange, apple, owl, umbrella, elephant, egg, dan masih banyak lagi. Maka nanti kita akan bilang an apple, an owl, an umbrella, yang artinya sebuah apel, sebuah jeruk, seekor burung hantu, seekor gajah, dan masih banyak lagi. Oke, gambar yang pertama ada sebuah buku, sedangkan untuk yang 3 buah buku kita jangan menggunakan there is, tapi harus there are karena bukunya lebih dari satu. Jadi kita bilang there are 3 books. Begitu juga dengan gambar berikut ini. Untuk satu ekor jerapah maka kita bilang there is a giraffe, atau kita bisa bilang juga there is one giraffe. Sedangkan untuk yang 2 jerapah kita bilangnya there are, jangan there is ya, karena lebih dari satu. There are 2 giraffes. Oke, next di sini ada an elephant. There is an elephant. Sedangkan untuk yang 3 ekor gajah kita bilang there are 3 elephants. Jangan lupa diakhiri huruf s ya jika lebih dari satu. Nah, sekarang bagaimana jika benda yang akan kita sebutkan itu ada banyak? Apakah harus kita hitung satu persatu atau bisa menggunakan kata yang lain? Nah, kita pelajari sekarang. Oke kelas, ini dia quantifier. Quantifier ini merupakan kata yang biasanya kita gunakan ketika kita ingin mengungkapkan keberadaan barang yang banyak ataupun sedikit. Di sini ada much dan juga many. Much, many memiliki arti banyak.
Sedangkan a few and a little memiliki arti sedikit. Nah, sebelum lanjut kita harus tahu dulu bahwa kata benda terbagi ke dalam dua golongan. Yang pertama ada countable noun, benda yang dapat dihitung, dan yang kedua uncountable noun, benda yang tidak dapat dihitung. Ini dia contoh countable noun atau kata benda yang dapat dihitung. Contohnya motor, orang, buku, jerapah, mobil, pensil, apel, jeruk, dan masih banyak lagi. Dan berikut ini adalah contoh uncountable noun atau benda yang tidak dapat dihitung. Contohnya seperti ini ya guys, ada air, minyak, pasir, tinta, susu, gula, dan masih banyak lagi. Kenapa benda-benda ini dikatakan tidak dapat dihitung? Karena untuk menghitungnya kita memerlukan alat ukur seperti liter, kilogram, dan lain-lain. Nah, sekarang mari kita aplikasikan ke dalam sebuah kalimat. Ini contoh benda yang tidak dapat dihitung ya. Contohnya susu atau milk. Jadi untuk sedikit kita menggunakan a little dan untuk banyak kita menggunakan much. Maka akan menjadi there is a little milk in the glass dan there is much milk in the glass. Oke, selanjutnya untuk contoh benda dapat dihitung. Di sini menggunakan contoh student. Untuk sedikit kita menggunakan kata a few. Sedangkan banyak kita menggunakan many. Maka akan menjadi kalimat there are a few students in the class. Dan there are many students in the class. Oke kelas, jadi intinya ketika kalian ingin menyatakan keberadaan suatu benda, jika benda itu dapat dihitung maka kalian bisa menggunakan many jika bendanya banyak dan bisa menggunakan a few jika bendanya sedikit. Sedangkan untuk kata benda yang tidak dapat dihitung, kalian bisa menggunakan quantifier much dan juga little. Much artinya banyak, little artinya sedikit. Oke kelas, jadi gimana nih setelah lihat video pembelajarannya? Mudah-mudahan kalian paham dengan materinya, kalian suka dengan videonya. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk like, komen, share, ajak teman-teman kalian untuk belajar bersama di sini. Oke, sebelum Miss pamit, jangan lupa subscribe dan Miss mau ngasih pertanyaan buat kalian semua. Jangan di skip ya, siapkan kertas dan pulpen kalian, oke?